Mata rozaqokat ta'ata wal ghina, yang tebelnya dulu, mata rozaqokat ta'ata wal ghina bihi anha, baru fa'lam annahu qad asbagha alaika ni'amahu zahiratan wa batinatan. Kasih wawo itu, saya lupa ketik. Nah, awas nih Pak, pembahasannya bagus, jangan ngantuk. Kalau ngantuk ini salah paham lagi, nyalain Ustadz nanti. Kalau ngantuk ya, bertahanlah sampai jam 8:30. Ya. Mata kapanpun rozako, Allah merizkikan kak kepadamu atau ketaatan. Jadi taat itu rizki ya, awas ya, rizki. Terus dulu, yang tebelnya dulu. Wal ghina, dan merasa cukup bihi dengan Allah anha, dari ketaatan. Baru jawabnya ini, jawab syaratnya fa'lam, maka ketahuilah. Itu fa'lam itu fi'il amar, fa'nya robito, i'lam. Engkau ketahuilah. Kalau engkau ketahuilah butuh maf'ul nggak? Butuh objek nggak? Butuh. Engkau ketahuilah apa yang diketahui, annahu, nah gitu ya. Iya, maka maf'ulnya berupa kalimat annahu, bahwasanya dia. Dianya apa ya? Hah? Dianya apa kira-kira? Allah. Iya, bahwasanya Allah gitu, qad, sungguh, asbagho, dia Allah asbagho, telah menyempurnakan, alaika kepadamu, ni'amahu, nikmatnya, zohirotan, secara lahir, wabatinatan, dan secara batin. Gitu. Ada orang diberi nikmat oleh Allah lahir doang, batinnya tidak diberikan oleh Allah, berarti Allah belum menyempurnakan. Duitnya banyak, seneng nggak? Seneng nggak? Tuh kan. Berarti masuk ke hati tuh duitnya, masuk ke dompet aja, jangan ke hati ya. Jadi banyak duit seneng? Biasa aja gitu. Ya, duit itu masuknya ke dompet, jangan ke hati. Ya, bahaya. Kalau masuk ke hati jadi seneng. Nanti kalau nggak ada duit jadi sedih. Karena masuknya ke hati. Tapi kalau masuk ke dompet biasa aja. Nggak ada duit ya turunan. Nggak ada duit turunan, nggak enak banget. Turunan kuat Ustadz. Oh. Bercanda Pak, biar nggak ngantuk. Nah gitu. Jadi ketika Allah memberikan rizki taat dan rizki al-ghina, berarti Allah telah menyempurnakan nikmatnya secara lahir dan secara batin. Gitu Pak. Jarang orang yang dapat seperti ini. Ya, sangat jarang. Ada orang hanya diberi lahirnya doang, batinnya tidak. Ada nggak orang yang batinnya doang, lahirnya nggak ada? Ada nggak kira-kira? Diberinya batinnya doang, lahirnya nggak? Ada nggak kira-kira? Masih bingung jawabnya nggak? Kalau yang pertama mah gampang ya. Allah hanya berikan lahirnya saja, batinnya tidak. Jawabnya iya gitu. Tapi kalau dibalik tadi, ada nggak Allah memberikan batinnya aja, lahirnya nggak? Ada nggak? Ada. Mana orangnya? Para wali. Kota siapa? Sunan Kalijaga pegang batu jadi emas. Kita pegang emas malah jadi minyak goreng. Ya, dibeliin minyak goreng kan lagi langka. Ya. Para wali nggak mungkin Pak.
Ya, nggak mungkin. Para wali itu murabbi, ya. Makanya nggak ada santrinya nyalahin wali, nggak ada. Kalau ada santri nyalahin wali berarti di atas wali, nggak mungkin. Ya, Nabi Musa nyalahin Nabi Khidir, terjadi nggak? Nah, iya. Itu sama itu. Nabi Musa itu nyalahin Nabi Khidir. Jadi syariat menyalahkan hakikat. Itu ya. Terjadi nggak? Itu tadi muridnya nyalahin walinya. Kalau murid nyalahin ustadz mendingan lah. Tapi kalau sudah berani nyalahin wali, siapa lu gitu kan? Nah itu Pak. Jadi ada nggak kira-kira orang yang diberikan nikmat batin oleh Allah kemudian tidak diberikan nikmat lahir? Ada nggak kira-kira? Bingung ya? Ayo kita lihat tafsirnya dulu deh. Ya lihat tafsirnya dulu biar anget ya. Ya. Mata rozaqokat ta'ata, ketika Allah atau kapanpun Allah memberikan kepadamu ketaatan. Apa yang dimaksud ketaatan? Ai imtithalal awamiri, melaksanakan perintah-perintah, wajtinaban nawahi, dan menjauhi larangan-larangannya, fi zohirika, pada lahirmu. Ya. Jadi Allah memberikan rizki kepadamu ketaatan. Taat itu melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangannya secara zohir. Nah bapak nih taat nih, suruh ngaji-ngaji padahal lagi ngantuk berat, tapi kita tetap berangkat. Itu taat namanya. Nah taat itu adalah nikmat lahir. Nikmat lahir. Kita bisa sholat, itu nikmat lahir. Ya, kita bisa bersodako, bisa membantu orang, itu nikmat lahir. Ya. Wal ghina, dan merasa cukup bihi, dengan Allah. Merasa cukup dengan Allah. Anha, dari ketaatan. Apa maksudnya Pak? Apa maksudnya? Ada orang yang dengan ketaatan itu dijadikan sandaran. Dengan taatnya itu dijadikan sandaran. Kalau ini enggak, cukup Allah. Gitu. Jadi dengan taatnya dia dijadikan sandaran agar aku bisa masuk surga, agar aku bisa rizkinya lancar. Nah, itu jadi sandaran. Kalau Allah memberikan nikmat al-ghina, cukup dengan Allah. Jadi ketaatannya tidak dijadikan sandaran lagi untuk dirinya masuk surga atau rizkinya lancar. Tidak. Dia hanya menjalankan perintah Allah. Jadi sudah tidak pamrih, betul-betul ikhlas. Nah, itu. Dia sudah merasa cukup dengan melaksanakan perintah Allah, dengan mampu meninggalkan larangan Allah. Kalau kita kan masih ada yang diharap-harap ya, bener nggak? Rajin baca waqiahnya pada asar, kunaun gitu, biar itu kan ya. Jadi dengan taatnya itu kita masih dijadikan, taatnya itu dijadikan andalan untuk Allah memberikan sesuatu gitu. Tapi kalau Allah berikan rizki yang namanya al-ghina, dia udah cukup dengan Allah. Dan dengan Allah itu udah cukup. Coba lihat tafsirnya. Lihat tafsirnya. Bagaimana caranya? Wal ghina bihi anha, itu bi an la tarkana ilaiha. Bi an la tarkana ilaiha fi naili matlubika. Fi naili matlubika. Bi'an, dengan cara latarkana. Latarkana, engkau tidak condong gitu. Engkau tidak condong ilaiha,
kepada ketaatan, engkau tidak mengandalkan kepada ketaatan, engkau tidak bersandar kepada ketaatan, fi naili matlubika, dalam rangka meraih yang diinginkan olehmu, gitu. Kita kan masih begitu ya, bener nggak sih? Iya, iya. Rajin sih sholat malamnya, rajin banget sholat malamnya. Aduh, lagi banyak masalah saya. Biar masalahnya beres itu. Nah, ketika kita masih berada di yang pertama tadi, rajin sholat malam, biar masalahnya beres, itu nikmat lahir. Bisa melakukan ketaatan. Tapi kalau sudah Allah berikan al-ghina, dia udah lepas. Gitu. Jadi dengan taatnya itu, dia enggak menjadikan satu andalan, dia cukup dengan Allahnya. Gitu. Kita punya nggak ya gitu ya? Kalau kita dapat, berarti kita dapat al-ghina. Gitu. Saya sudah nggak pamrih lagi. Apa yang saya lakukan mengalir begitu saja. Bahasa anak mudanya ya? Apa bahasa anak mudanya? Ih, nanti kalau saya ngomong kirain saya masih muda lagi. Oh iya. Berjalan begitu saja gitu, mengalir seperti air gitu. Ada tuh bahasa anak mudanya. Bahasa Inggrisnya apa sih kalau mengalir begitu saja, Pak? Oh gitu. Tapi ada lagi Pak Hari, ada lagi bahasa, cuman saya nyebutin takut salah karena itu bahasanya bahasa luar. Tapi kalau nyebutin saya tahu, oh iya benar itu gitu. Pertamanya hurufnya H, terakhirnya ing gitu. Apa sih? Udahlah. Apa? Iya, apa tadi? Iya itu. Apa artinya? Mengalir begitu saja kan? Jalan-jalan. Dah itu. Iya kan? Bener itu. Cuman saya nyebutnya takut salah. Nikmati aja. Jangan, kita itu kan masih berharap Pak, jujur kita tuh ngelakuin apa, taat kepada Allah tuh masih ada harapan, pengen A, pengen B, pengen C. Berarti kita baru diberi nikmat lahir, belum dikasih al-ghina. Kalau sudah diberi al-ghina, coba lihat bawahnya, bal ta'allaq qalbaka bimaulaka. Itu bal ta'allaq qoblaka bimaulaka. Itu bal ta'allaq, bahkan engkau menggantungkan, engkau menyandarkan, engkau menggantungkan qalbaka, hatimu, bimaulaka, kepada Allah. Gitu. Jadi hatinya udah ke Allah aja. Wa taghayyab, pakai tasdid ya-nya. Wa taghayyab, dan menyisihkan, dan engkau sisihkan gitu ya. Dan engkau sisihkan an kulli syai'in, dari segala sesuatu, siwahu, selain Allah. Sisihkan itu apa sih? Kesampingkan, pinggir-pinggirin gitu. Selain Allah, dia hanya bergantung kepada Allah. Gitu. Kita kan masih menggantungkan puasanya, betul ya? Bener gak? Dengan puasa mudah-mudahan ini itu ini gitu kan ya? Itu taat, dan taat itu adalah nikmat lahir. Nah, nikmat batinnya dia cukup ke Allah aja gitu. Jadi tidak punya yang lain. Sisihkan hal-hal lain selain Allah. Dia hatinya hanya bergantung kepada Allah. Gitu Pak ya. Baru bisa teori ya. Iya gitu ya. Tapi teorinya paham. Pertama teorinya dulu. Ya, dengan istiqomah kita menjalani ketaatan, insya Allah masuk Pak. Gitu. Jadi nggak mungkin Allah berikan nikmat batin kalau belum diberikan nikmat lahir. Gitu. Gimana kita akan merasakan nyaman dengan Allah kalau kita nggak taat dulu? Sholatnya rajin dulu, puasanya rajin dulu, ngajinya rajin dulu, gitu.
Ah saya mah nggak usah ngaji, nggak usah apa. Allah, yang saya cari nikmat batin, merasa cukup dengan Allah. Gitu. Tapi nggak ngaji, nggak sholat itu, nggak bisa, ya bohong. Karena nikmat lahir dulu. Kita rajin ngaji, rajin sholat, duha terus. Pengen apa sih? Pengen hidupnya sejahtera. Terus dengan duhanya itu, lama-lama udah nggak punya harapan apa-apa. Gitu. Nyambung tak? Ya, jadi Allah akan berikan nikmat batin kalau nikmat lahir lebih dulu. Jadi terjadi nggak Allah berikan nikmat batin kemudian tidak diberikan nikmat lahir? Tidak terjadi, karena Allah berikan nikmat batin itu setelah melalui nikmat lahir dulu. Kayak Bapak duduk ngaji kan jadi tahu, oh itu ya gitu. Nah setelah tahu kan mulai itu belajar ikhlas gitu kan, ikhlas. Kayak Allah itu akan membantu orang yang sering membantu saudaranya. Allah akan membantu orang yang sering membantu saudaranya. Gitu ya. Nah, pernah saya jelasin ini, ada yang protes. Saya sering membantu, tapi ketika saya punya masalah, sepertinya nggak ada yang bantu saya. Berarti keterangan itu salah, gitu. Bilangnya begitu. Keterangan itu salah. Allah akan membantu pada orang yang suka membantu saudaranya. Saya itu sering bantu saudara saya. Tapi Allah nggak bantu saya ketika saya punya masalah. Nah, terus saya tanya, tadi Bapak nyebutin Bapak sering bantu orang lain. Iya. Nah, itu Bapak nggak bantu orang. Kenapa nggak bantu orang? Orang saya bantu jelas-jelas. Orang yang disebut membantu itu melupakan. Ikhlas itu nanem. Kalau nanam itu kelihatan nggak? Kalau nanam itu di dalam tanah, nggak kelihatan. Kalau kita masih menyebut, itu belum nanam namanya, belum membantu. Nyambung nggak? Ya, itu kalau nggak dibantu saya nggak bakalan bisa kerja itu. Itu saya dulu yang kusak-kusuknya, malah dia nggak terima kasih sama saya. Pas saya butuh kerjaan, saya nggak ada yang bantu. Padahal saya dulu tukang bantuin si A, si B, sebutin semua itu. Gitu. Itu membantu. Tidak. Kenapa? Belum ditanam. Ya kan? Biji durian kalau dipegang terus, tumbuh nggak? Enggak, coba tanam 5 tahun. Kira-kira tumbuh nggak? Tumbuh. Nanamnya di pinggir jalan situ. Terus Bapak ikut ngambil nggak? Nanamnya di tanah orang. Ya, bener nggak? Nanam di tanah orang gitu. Tanah siapa sih itu ya? Iya, tanah umum ya. Boleh nggak kalau tanah umum? Istiqoroh ya. Kita nanam di tanah orang gitu. Tanah Allah, ya. Jawabnya tanah Allah. Ya izin sama Allah gitu kan. Paham ya? Ini fenomena yang terjadi di perumahan begitu, Pak. Beneran itu. Dia nanam mangga gitu, pinggir got, pinggir jalan, udah tumbuh gitu. Terus dimakan gak sama kita? Izin sama developer. Ini tanahnya gimana nih statusnya? Kalau nanam apa-apa bebas, nah baru dimakan, Pak. Kalau mau waro, kalau nggak waro ya monggo, lep-lep gitu ya. Maksudnya kalau di rumah itu nggak termasuk sama-sama. Oh gitu. Iya. Gitu ya. Makanya cari yang benernya gitu. Kalau waro itu mahal banget. Di Tanbih Lughah Filin itu dijelasin kan.
Sholatmu sampai membungkuk seperti busur gitu. Puasamu seperti dawai-dawai. Dawai-dawai itu orang yang paling miskin. Nggak ketemu makan, nggak ketemu minuman. Jadi seakan-akan puasa terus. Tidak bermanfaat apapun ketika tidak waro. Nah gitu Pak. Jadi jangan belain mangga yang segitu. Ya, kalau mau nanam lagi. Ah lama Tad, kapan? Ya beli, gampang di depan banyak. Jadi jangan yang subhat-subhat itu ya. Udah. Terus biarin membusuk Tad, nggak manfaat. Ya nanti Allah yang tahu gimana. Kalau bukan miliknya, ya jangan. Mulai dari mangga dulu. Ya. Mulai dari mangga dulu. Pernah ada cerita tasawuf, ingat? Ada ya? Akhirnya dinikahin ya? Itu cerita tasawuf itu. Subhanallah. Itu Pak. Bapak kalau gitu harus seperti itu. Nanti dinikahin. Gitu ya? Iya. Nah, balik dari. Jadi tidak terjadi nikmat batin Allah berikan sebelum melalui nikmat lahir. Tapi kalau sudah dapat nikmat batin, otomatis ya, karena nikmat lahirlah yang membawa dirinya bisa memperoleh nikmat batin. Kita kayak gini ngaji itu lama-lama, insya Allah hatinya tuh semakin ikhlas, udah nggak pengen apa-apa lagi. Nah, ketika sudah tidak pengen apa-apa lagi, justru Allah yang mantesin daripada kepengenan kita sendiri, ya. Gitu. Nyambung ya?